Mengapa kita memilih gereja Katolik? Pencarian kebenaran harus lebih tinggi daripada penghargaan dan perasaan pribadi. Pertanyaan tersebut menjadi penting di zaman sekarang ini, mengingat bahwa dewasa ini ada begitu banyak tipe kekristenan yang dilihat dari banyaknya macam gereja. Untuk begitu saja menerima kekristenan tanpa meneliti terlebih dahulu tentang gereja mana yang sebenarnya didirikan oleh Yesus Kristus, adalah menempatkan diri sendiri dan perasaan diri sendiri lebih tinggi daripada kebenaran. Maka, kerap kali kita mendengar pernyataan-pernyataan seperti berikut ini. Saya senang ke gereja ini, karena gereja ini umatnya begitu ramah, musiknya juga bagus sekali. Saya merasa bahwa gereja ini diberkati oleh Roh Kudus, karena saya merasakan bahwa kuasa Roh Kudus hadir di gereja tersebut. Saya merasakan bahwa pembawa firman-Nya begitu penuh dengan Roh Kudus, sehingga dapat menyentuh hatiku. Saya tidak dapat berkembang di gereja A, sehingga saya harus mencari gereja yang membuat saya berkembang. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau kita meneliti pernyataan-pernyataan tersebut, bukankah semuanya berfokus kepada diri sendiri? Padahal, dalam pencarian kebenaran, seharusnya, fokus kita bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada kebenaran, yang akhirnya mengarahkan kita kepada sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita menempatkan kebenaran di atas kepentingan dan perasaan pribadi. Pertanyaan untuk mencari kebenaran adalah, sebenarnya Tuhan ingin saya ke gereja yang mana? Atau gereja manakah yang Yesus dirikan? Pertanyaan ini sangatlah mendasar, karena kalau Tuhan mendirikan sebuah gereja, dan kalau kita menempatkan kebenaran di atas segalanya, termasuk diri kita sendiri, maka kita seharusnya memberikan diri kita kepada gereja tersebut. Kita akan meneliti, gereja manakah yang dirancang oleh Allah Bapa, didirikan oleh Yesus Kristus, dan dikuduskan oleh Roh Kudus sampai akhir zaman. Kalau kita meneliti dengan jujur, inilah yang terjadi sekarang ini. Ada lebih dari 60.000 denominasi Protestan di dunia. Mengapa mereka terpecah-pecah, dan kalau memang ini semua dari Roh Kudus, mengapa tidak ada kesatuan? Padahal kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh pemersatu dan bukan Roh pemecah. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa sejak jemaat awal, akibat dari dosa, benih-benih perpecahan sudah ada. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan di Korintus untuk menghindari perpecahan, Roma 16 ayat 17, 1 Korintus 1 ayat 10, 1 Korintus 11 ayat 18-19, 1 Korintus 12 ayat 25. Namun, sayangnya perpecahan ini tetap terjadi, mulai dari Docetism, tahun 90-451 Gnosticism, tahun 100 Manichaeism, tahun 250, dan seterusnya. Di abad-abad berikutnya, perpecahan terus terjadi, contohnya, Gereja Timur Ortodoks, tahun 1054. Gereja Anglikan di Inggris, abad ke-16 didirikan oleh Raja Henry ke-8. Lutheran dan Calvinis di Jerman, abad ke-16 didirikan oleh Luther dan Calvin. Metodis di Inggris, tahun 1739 didirikan oleh John Wesley. Kristen Baptis, tahun 1639 didirikan oleh Roger Williams. Anabaptis, tahun 1521 didirikan oleh Nicholas Storr. Presbyterian di Skotlandia, tahun 1560. Mormon di Amerika, tahun 1830 didirikan oleh Joseph Smith. Saksi Yehova di Amerika, tahun-tahun 1852 sampai tahun 1916 didirikan oleh Charles Taze Russell. Unification Church di Korea, tahun 1954 didirikan oleh Rev. Sun Myung Moon. Perpecahan ini terus bertambah setiap hari sampai saat ini, walaupun sesungguhnya, perpecahan bertentangan dengan pesan Yesus yang terakhir sebelum sengsaranya. Yesus berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya agar bersatu seperti Ia bersatu dengan Allah Bapa agar dunia bisa percaya kepadanya. Lihat Yohanes 17 ayat 21. Mungkin ada orang yang berargumentasi, bahwa banyaknya gereja tidaklah berarti perpecahan, karena semua gereja percaya akan Trinitas, juga kepada Yesus. Namun, kalau kita teliti lebih lanjut, sebetulnya tidaklah demikian, karena ada gereja-gereja tertentu yang tidak percaya akan kealahan Yesus. Juga gereja-gereja tersebut tidak mempunyai ajaran yang sama. Contohnya, baptisan bayi diperbolehkan atau tidak. Ada berapakah jumlah sakramen, isu-isu tentang otoritas, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Kita juga mengetahui bahwa Martin Luther sendiri bertentangan dengan John Calvin dalam pengajaran tentang sakramen pengampunan dosa, dan hal perbedaan ajaran terjadi juga di antara sesama komunitas-komunitas gerejawi non-Katolik. Benarkah, yang penting Kristen, namun tidak penting gereja apa? Ada banyak orang beranggapan bahwa yang penting adalah seseorang percaya kepada Yesus, mendapatkan keselamatan, namun tidaklah penting dari gereja yang mana. Mungkin anggapan seperti ini sedikit banyak sejalan dengan tulisan C.S. Lewis, yang mengatakan bahwa menjadi Kristen seumpama seperti banyak orang yang tinggal di rumah yang besar. Maka yang terpenting adalah, pertama-tama masuk ke rumah tersebut terlebih dahulu, sedangkan hal masuk di ruangan mana tidaklah menjadi terlalu penting. Di sini, ruangan diartikan sebagai denominasi gereja-gereja. Kalau kita merenungkan lebih jauh dan meneliti tentang hakikat gereja dengan menggunakan argumen dari C.S. Lewis, kita dapat mempertanyakan bahwa bagaimana mungkin banyak orang bisa tinggal dalam satu rumah, memilih ruangan masing-masing, namun tidak mempunyai aturan dan ajaran yang sama. Bahkan yang menyedihkan adalah ada kemungkinan orang-orang tersebut masih mempertanyakan tuan rumah dari rumah tersebut. Kita melihat bahwa di kehidupan rumah kita, masing-masing rumah tangga mempunyai peraturan yang harus ditaati, agar semuanya dapat hidup dengan baik. Yesus mengatakan kalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan, Markus 3 ayat 25. Kalau sebuah rumah yang besar terpecah-pecah dalam berbagai ajaran dan aturan moral yang berlainan, maka rumah besar itu tidak akan bertahan. Rasul Paulus sendiri memperingatkan jemaat di Roma dan Korintus untuk menghindari perpecahan, Roma 16 ayat 17, 1 Korintus 1 ayat 10, 1 Korintus 12 ayat 25. Jika pemahaman yang diajarkan oleh C.S. Lewis ini benar, maka seharusnya semakin lama semua orang yang sama-sama tinggal di rumah itu semakin bersatu, dan bukannya semakin terpecah. Gereja Tuhan hanya ada satu dan tidak mungkin banyak. Namun ketanyaannya tidaklah demikian, perpecahan demi perpecahan mewarnai komunitas-komunitas gerejawi tersebut. Dari buah-buah perpecahan yang terjadi tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah semuanya itu datang dari Tuhan? Kalau datang dari Tuhan, mengapa gereja-gereja itu mempunyai ajaran yang berbeda-beda? Pertanyaan ini dapat dijawab jika dipahami tentang hakikat gereja itu sendiri. Gereja, seperti yang dinyatakan oleh Santo Paulus, adalah tubuh mistik Kristus, di mana Kristus adalah kepala, dan gereja adalah anggota-anggota tubuhnya, Efesus 5 ayat 23-32. Sama seperti tubuh manusia, semua organ diatur oleh mekanisme tubuh yang bersumber pada otak manusia atau di kepala manusia. Demikian juga dengan gereja. Gereja sebagai tubuh harus mengikuti keinginan kepalanya, yaitu Kristus. Kalau Yesus sendiri menghendaki agar para anggotanya bersatu, maka mereka harus mengikuti. Persatuan ini dikehendaki oleh Kristus, sehingga ia dapat mempersiapkan, menguduskan, dan mempersembahkan gerejanya sebagai mempelai yang kudus, Efesus 5 ayat 27. Sama seperti perkawinan yang kudus hanya terdiri dari satu mempelai pria dan satu mempelai wanita, maka gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus, juga harus hanya ada satu dan tidak mungkin banyak. Kristus hanya mendirikan satu gereja, yaitu gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus, Matius 16 ayat 18, dan Kristus menghendaki gerejanya tetap satu agar menjadi saksi hidup bagi kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapa, Yohanes 17 ayat 20-23. Sama seperti Kristus tak mungkin menyangkal kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapa, maka Kristus pun tak mungkin menyangkal kesatuan antara dirinya dengan gerejanya. Oleh karena kesatuan tersebut, kita tidak dapat memisahkan Kristus dengan gerejanya. Kita tidak dapat mengikuti Kristus, tetapi tidak mau bergabung dengan gereja yang didirikannya. Manusia tidak dapat membuat gereja, namun hanya bisa menerima dan berpartisipasi. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa kesatuan gereja hanyalah bersifat spiritual, di mana para anggotanya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, maka ia hadir, lihat Matius 18 ayat 20. Jadi di mana ada 2 atau 3 orang jemaat berkumpul, disitulah terbentuk gereja. Namun disinilah letak permasalahannya, sebab hakikat gereja bukanlah hanya sekedar komunitas, melainkan lebih dari itu. Kalau orang membuat suatu komunitas dan menamakan komunitas itu gereja, berarti dia membuat gereja, bukan menerima gereja sebagai suatu pemberian dari Tuhan. Manusia tidak bisa membuat gereja, dia hanya bisa menerima, dan menjadi bagian dari gereja.
Menyadari bahwa gereja adalah pemberian Tuhan, harus membuat setiap anggota gereja semakin rendah hati. Dan juga setiap anggota harus menyadari peran masing-masing untuk melindungi dan membuat tanda kasih Allah ini, agar semakin memancarkan cahaya kasih Allah. Oleh karena itu, gereja yang sedang mengembara di dunia ini, yang terdiri dari para pendosa dan para kudus, harus terus-menerus mengalami pemurnian dan pertobatan agar sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu persatuan kekal dengan Allah di surga. Kalau begitu, gereja mana yang didirikan oleh Yesus Kristus? Akhirnya dari semua argumen tersebut, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa gereja yang didirikan oleh Tuhan harus mempunyai tanda-tanda, yaitu, 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. 1. Karena kesatuan iman, pengajaran, sakramen, kepemimpinan, kudus, karena bersumber pada Tuhan sendiri, yang hakikatnya adalah kudus, Katolik, karena gereja Tuhan harus universal baik dari segi waktu maupun tempat, dan apostolik, karena berasal dari para rasul yang telah diberi mandat suci oleh Yesus. Keempat tanda inilah yang membedakan antara gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri dengan komunitas-komunitas gerejawi yang lain. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik ini berada dalam gereja Katolik. Hanya gereja Katoliklah yang mempunyai empat tanda ini atau yang disebut the four mark of the church. Mengapa empat tanda ini begitu penting? Karena tanda itu adalah bukti bahwa gereja bukan organisasi yang didirikan oleh manusia, namun didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena gereja didirikan di atas Rasul Petrus, dan senantiasa dilindungi oleh Yesus sendiri, melalui karya Roh Kudus, maka tidak ada suatu apapun yang dapat meruntuhkan gereja ini. Ketahanan gereja Katolik meskipun menghadapi percobaan-percobaan sepanjang zaman, membuktikan bahwa Yesus memegang janjinya untuk melindungi gerejanya. Mungkin ada pula orang yang berpendapat, bahwa gereja awal adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, namun kemudian menjadi tidak murni, dan baru sekitar abad 16, gereja kemudian dimurnikan. Jadi, menurut anggapan ini, gereja Katolik yang sekarang adalah gereja yang tidak murni. Mari kita menelusuri keberatan dari argumen ini. Pertama, apakah mungkin bahwa Tuhan yang telah berjanji untuk melindungi gerejanya, Matius 16 ayat 18, kemudian melupakan gerejanya selama kurang lebih 16 abad? Kalau jawabannya mungkin, mari kita telusuri lebih jauh. Anggaplah hal tersebut benar, bahwa gereja tidak murni lagi dan diperbaharui pada zaman reformasi. Seharusnya setelah diperbaharui, maka gereja Tuhan akan bersatu. Namun apa yang terjadi? Sejarah membuktikan bahwa setelah zaman reformasi, atau lebih tepatnya revolusi, maka komunitas-komunitas yang mereka sebut sebagai gereja justru semakin terpecah belah, sehingga ada sekitar 60.000 denominasi Protestan sampai sekarang. Dengan demikian keberatan ini tidaklah mendasar. Keberatan yang lain ialah, anggapan yang mengatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang tidak murni dan banyak korupsi di dalam gereja. Memang, percobaan yang dialami oleh gereja Katolik sudah begitu banyak. Sejak abad awal sudah ada begitu banyak tantangan, percobaan, dan juga serangan dari ajaran-ajaran sesat. Selanjutnya, banyak orang yang memisahkan diri dari gereja Katolik, seperti yang telah dijelaskan. Selain itu, terdapat pula percobaan yang terjadi di dalam tubuh gereja Katolik sendiri, baik karena korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja, dan lain-lain. Gereja Katolik mengakui bahwa hal-hal ini terjadi karena adanya unsur manusia yang tidak sempurna. Namun demikian, kenyataannya, gereja Katolik tetap bertahan walaupun diterpa berbagai permasalahan, baik dari luar maupun dari dalam. Ini membuktikan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang Yesus janjikan. Jika gereja Katolik hanya buatan manusia, maka gereja Katolik sudah runtuh dan lenyap tak berbekas dari dulu. Gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Kristus. Sejarah mencatat bahwa gereja Katolik adalah gereja yang tetap mempunyai empat tanda, yaitu, 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja Katolik sampai sekarang mempunyai kesatuan pengajaran yang kalau ditelusuri berasal dari Yesus dan ajaran para murid dan bapa gereja. Ajaran gereja Katolik selalu mengambil sumber dari pengajaran Yesus dan para rasul, sebagaimana yang dilestarikan oleh para penerus mereka. Perumusan suatu ajaran yang diadakan di abad-abad kemudian bukan merupakan perubahan ataupun tambahan yang sama sekali baru terhadap suatu ajaran, namun merupakan penjelasan yang semakin menyempurnakan ajaran tersebut. Hal perkembangan ini dikenal dengan istilah pertumbuhan organik suatu ajaran. Konsistensi ajaran gereja dapat dibuktikan dari segi waktu maupun tempat.
Gereja Katolik di semua negara dan juga di masa apapun juga mengajarkan hal yang sama. Demikian, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan Santo Yosef, dan segenap para kudus di surga senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.